Capek nggak sih kalian main game triple A yang gitu-gitu mulu? Khususnya buat kalian yang udah main game sejak lama. Kayak apa ya, game triple A itu jatuhnya kayak gambling. Udah harganya mahal, tapi belum tentu bagus sesuai harapan kita. Beberapa judul kayak Marvel's Avengers atau yang baru ini deh, Suicide Squad Kill the Justice League. Jadinya malah nggak karuan dan terkesan repetitif. Pada akhirnya kita nyari alternatif ke game indie yang lebih murah, tapi lebih berani ngeeksekusi ide baru. Dan Gamer Bang udah ngumpulin 15 game indie terbaik yang wajib dicicipi. Without further ado, mari kita mulai videonya. Mari kita mulai dengan My Friend Pedro. Ini game shooter super seru yang punya mekanik gunfight cepat dan digabungkan dengan gerakan akrobatik yang memuaskan. Gamenya nyeritain kamu yang diperintahkan pisang buat menumpas segala yang kalian lewati. Terdengar absurd, mainin aja sendiri. Ntar spoiler kalau diceritain di sini. Gameplaynya gabungin baku tembak cepat dan kekuatan untuk melambatkan waktu. Tiap levelnya bakal miliki tantangan tersendiri buat ngalahin musuh. Kalian bisa lakukan gerakan akrobatik, aktifkan slow motion dan tumpas semua musuh tanpa henti buat dapetin skor tertinggi, atau melewati baku tembak dengan cara biasa yang membosankan. Kalau kalian milih cara yang pertama, 1-10 level aja nggak cukup, karena combatnya nagih banget. Ini belum termasuk gerakan akrobatik protagonis yang dibikin dengan animasi yang memuaskan buat dilihat. Ceritanya juga punya twist yang cukup nggak terduga sih di akhir, tapi saya nggak mau spoiler lebih lanjut lagi, main aja sendiri. Next adalah Crow Country. Kalian kangen nggak sih sama game survival horror PS1 ala Resident Evil dan Silent Hill? Kalau iya, maka Crow Country bisa jadi pilihan kalian. Game yang rilis tahun 2024 ini nyeritain agen khusus bernama Mara yang ditugaskan buat nyari pemilik dari taman bermain yang menghilang secara misterius selama 2 tahun. Gameplaynya sama kayak game survival horror Resident Evil atau Silent Hill. Kalian bakal berjalan menyusuri wilayah yang terisolasi buat mencari targetmu, sambil bertahan hidup dari para makhluk yang menyeramkan. Kalau kalian demen game horror, meskipun grafisnya kayak gini, desain sound, musik, sampai dunianya terasa nyeremin banget. Cuman kalau kalian udah profesional main game horror, maka game ini bakal terasa main aman. Gak cuman ceritanya, tapi tingkat kesulitannya juga aman banget. Di tingkat kesulitan normal, bahkan masih terasa gampang gamenya. Jadi kalau kalian sudah jago sih, saya nyaranin buat mainin di tingkat kesulitan hard, biar berasa tantangannya. Lanjut yuk ke Secrets of Grindia. Ini adalah game yang akhirnya rilis tahun 2024 setelah early access selama 9 tahun lamanya. Game ini adalah action RPG yang ngingetin pada CrossCode dan Zelda generasi pertama untuk urusan playstyle, tapi lebih punya kebebasan dibanding Zelda atau CrossCode untuk urusan kustomisasi. Salah satunya adalah kustomisasi karaktermu sendiri, di mana kalian bisa mengubah tampilan visualnya. Nggak cuma itu aja, ada total sekitar 30 skill dan sihir yang bisa di mix and match agar sesuai dengan playstylemu sendiri. Jadi karakter kalian bisa jadi apapun dalam urusan kelas di gamenya. Banyak banget konten di game ini yang bikin kalian puas banget. Mulai dari punya rumah sendiri yang lagi-lagi bisa dikustomisasi dan di-upgrade. Terus kalian bisa ikut festival, mancing, sampai beberapa mini game yang bikin dunianya makin terasa hidup. Kalian juga bisa hunting monster, koleksi kartu, banyak banget lah yang bisa dilakuin. Ceritanya sebenarnya oke, karena dengan lucunya bisa menjembatani konten dewasa dan anak-anak, tapi masih bisa dinikmati oleh anak-anak. Cuman agak sayang sih, cerita game ini jadi terlalu klise dengan banyaknya fetch quest. Sementara battle-nya sebenarnya fun, cuman kebanyakan terlalu fokus ke bullet hell. Next adalah Teardown. Gimana ya ngedeskripsiin game ini? Game ini tuh cocoknya buat kalian yang lagi stres dan pengennya mukul-mukul sesuatu sampai hancur. Mirip game Flash yang sempat nongol di masa lalu lah, judulnya Desktop Destroyer. Tapi sebenarnya Teardown ini punya misi utama, yakni jadi perampok dan harus selesaikan misi dari ngancurin properti musuh sampai mencuri rahasia bisnis kompetitormu. Menyelesaikan misi ini butuh kreativitas dan rencana yang matang. Soalnya kalau salah rencana, kalian bisa ditangkap polisi. Kalau kalian males main misi, kalian juga bisa main mode sandbox buat ngancur-ngancurin bangunan, atau mode kreatif buat bikin banyak hal terus kalian hancurin. Lanjut ke Another Crab's Treasure. Pernah kebayang nggak sih game yang kelihatan penuh warna tapi aslinya susah banget? Tepat sekali, Another Crab's Treasure adalah jawabannya. Game ini gampangnya sih Souls-like tapi colorful gitu. Dia nyeritain hermit crab atau kelomang yang cangkangnya diambil alih. Terus dia ngelakuin perjalanan buat merebutnya kembali.
Mekaniknya sama kayak game Souls-like pada umumnya. Kamu bisa pakai sihir, skill, serangan ringan, sampai menggunakan charm system yang mirip dengan Hollow Knight. Tiap detail kecil juga diperhatiin oleh developernya. Kayak animasi berguling bakal berubah sesuai cangkang yang kamu kenakan, atau misi yang kamu selesaikan dengan cara yang berbeda. Ceritanya juga awalnya ringan, tapi lama-lama gelap. Dan kalau kalian ngerti, mungkin bakal ngerti maksud dari ceritanya. Selanjutnya adalah Cassette Beast. Game ini gampangnya mirip Pokemon, dari battle yang turn-based sampai ngoleksi monsternya. Bedanya, kalian gak cuma ngoleksi monsternya aja, tapi pas battle bakal bisa berubah jadi monster, dan berantem lawan NPC atau bahkan player lain. Battle-nya juga dibikin unik banget, gak cuma nyerang dan bertahan, di tengah battle, kalian juga bisa fusion biar lebih kuat lagi. Kalian juga bisa memanipulasi elemen, bahkan ganti elemen musuh biar bisa kalian eksploitasi. Jadi banyak banget cara buat ngalahin musuh dan gak cuman serang, sihir, bertahan, pakai item gitu terus. Next adalah Manor Lords, sebuah game city builder dan strategi bertema medieval. Game ini cocok banget buat para penikmat game simulasi dan strategi sih. Soalnya nggak kayak game city builder biasa yang kalian atur di sini punya banyak banget detail. Dari mengatur, memproduksi, sampai upgrade sumber daya. Nggak berhenti sampai situ aja, beragam ancaman kota kalian juga harus dipertimbangkan. Mulai dari perubahan cuaca, sampai serangan dari kota lain. Jadi kalian harus pintar-pintar mengatur warga kalian yang jadi tentara, pandai besi, atau aset penting pertahanan kota kalian. Soalnya kalau kalian asal atur aja, bisa-bisa kota kalian justru mengalami krisis ekonomi. Buat orang-orang yang demen micromanagement sih bakal seru banget game ini. Tapi karena game ini masih early access, bakal masih banyak yang bakal mereka tambahin sih. Lanjut yuk ke Sea of Stars, game buat para pecinta JRPG jadul yang nggak boleh absen. Meskipun pixel dan kelihatan burik, tapi ini salah satu game pixel terbaik yang pernah dibuat. Game ini ceritain dua protagonis yang disebut Children of the Solstice, yang punya kekuatan namanya Eclipse Magic. Tujuan mereka adalah mengalahkan monster buatan alkemis jahat bernama The Flashmancer. Selain nostalgia banget karena ngingetin era Nintendo pertama dan era Chrono Trigger, Sea of Stars juga punya cerita yang balance antara bisa bikin ketawa maupun nangis. Game ini juga punya banyak banget aktivitas buat dinikmatin, dari memancing atau malah gambling. Battle-nya meskipun turn-based menurut saya juga seru sih, soalnya pada suatu poin tertentu game ini punya mekanik battle yang mirip sama game Rhythm, dimana jika kalian berhasil cukup lama melakukan combo pingpong, maka makin gede juga damage yang bakal kalian daratkan ke musuh. Ini belum termasuk grafisnya yang juga nggak kalah keren dari game 2D pixel zaman now ya. Selanjutnya adalah game yang terinspirasi dari Sekiro nih, Nine Souls. Dibikin oleh developer Taiwan yang terkenal dari game horornya kayak Detention dan Devotion, Nine Souls nyoba ngasih nuansa baru nih. Soalnya gamenya beneran terinspirasi dari Sekiro, khususnya dari mekanik parry dan deflect-nya. Banyak game yang punya mekanik parry atau deflect, tapi developernya secara spesifik emang target Sekiro. Kombatnya cepat dan seru banget karena memanfaatkan timing, parry, dan senjata seperti pedang dan panah. Kalian bahkan bisa pakai jimat buat ngeledakin musuh. Tapi meskipun kelihatan cepat, kalian nggak boleh asal maju aja ke depan. Soalnya musuh game platformer kayak gini harus dihadapi dengan cekatan dan hati-hati. Kalau nggak gitu ya bakal kalah terus. Next adalah Animal Well. Game yang dibikin oleh satu orang ini adalah game debut dari publisher bernama Big Mode, sebuah publisher yang dikepalai oleh YouTuber video game bernama Video Game Donkey. Animal Well adalah game puzzle platformer dengan banyak banget rahasia di dalamnya. Kalian nggak bisa battle sih, soalnya karakter kalian emang nggak didesain buat battle. Meskipun ukurannya cuma sekitar 40 MB-an, game ini punya dunia yang luas banget. Setiap main, kalian bakal nemuin banyak hal lucu, imut, dan menggemaskan. Tapi karena Big Mode ngasih tag horror di game ini, maka kalian harus siap kalau ketemu hantu di gamenya. Enggak kok, nggak serem-serem hantunya, cuman kalian harus lari aja. Animal Well ini cocok banget buat kalian yang hobi ngelakuin eksplorasi. Soalnya ada loh yang udah main sampai 40 jam lebih, malah masih bisa nemuin banyak hal baru di sini. Selanjutnya masih soal game puzzle nih, judulnya Viewfinder. Ini game puzzle yang nggak biasa sih. Soalnya kalau game puzzle biasanya kan kalian harus nyari kepingan A buat disambung ke kepingan B. Tapi di sini puzzle-nya lebih dari sekedar itu karena lebih kreatif lagi. Kalian bisa menyelesaikan puzzle dari foto dan mengubah kenyataan di dunianya sesuai keinginan kalian. Gak cuman foto aja, puzzle ini juga bisa berupa gambar yang nongol di sebuah cermin.
Unik banget kan? Kalau kalian mau meras otak kalian, apalagi kalau kalian suka puzzle, Viewfinder bisa jadi salah satu pilihan kalian nih. Selanjutnya kita ke game action aja nih, Sifu. Game beat 'em up ini nyeritain pengkhianatan seorang murid ke sebuah perguruan dan menghajar ayahmu yang jadi guru besar di perguruan tersebut. Kekacauan tersebut menyisakan dirimu saja buat menuntut balas atas kelakuan pengkhianat tersebut. Dari sini, kalian memulai perjalanan untuk menghajar semua mantan murid ayahmu. Combat di Sifu ini unik banget. Selain karena gerakan jurus kungfu dan animasinya yang memuaskan dan seru buat dilihat dan dilakukan, karakter kalian bisa bertambah tua jika keseringan kalah dan retry. Gak cuman kalah aja, karakter kalian juga bisa tambah tua kalau belajar sebuah jurus bela diri, menandakan sebuah realisme bahwa sebuah ilmu itu butuh waktu buat bisa dikuasai. Semakin banyak jurus yang kalian kuasai, maka semakin tua juga karakter kalian. Kalau kalian tambah tua, maka kalian bakal kena damage yang lebih gede dan gak bisa belajar jurus tertentu. Batas umur kalian adalah 70 tahun. Kalau kalian kalah dan pergi dari dunia ini, maka bakal game over. Selanjutnya masih game action, judulnya Last Epoch. Ini adalah game yang bakal kalian demen kalau kalian demen Diablo. Last Epoch bersetting di ruang dan waktu yang berbeda, jadi wajar kalau gamenya bakal punya ragam musuh yang benar-benar beda tanpa dikekang oleh tema tertentu. Hal ini juga mempengaruhi ceritanya yang beneran beda dari waktu dan tahunnya. Game ini punya mekanik action RPG yang solid dengan kustomisasi skill yang banyak banget. Actionnya berasa Diablo banget, dan muasin banget buat ngedaratin serangan baik pas single fight maupun ngelawan banyak musuh. Terdapat lebih dari 120 skill tree yang bisa dicoba, 15 class untuk dikuasai, dan tentu saja kalau kalian demen looter action RPG, maka game ini bisa jadi pemuas hasrat ngelootmu. Dan yang menarik dari Last Epoch ini adalah bahwa developernya akan terus mendengarkan permintaan fans, karena ini adalah salah satu dari visi mereka. Di nomor 2 ada The Ascent. Game ini adalah salah satu game indie dengan tampilan visual terindah yang pernah dibuat. The Ascent adalah game twin stick shooter dengan perspektif isometrik yang bisa dimainkan secara co-op. Bersetting di dunia bernama Veles, The Ascent menceritakan kalian yang menjadi bagian korporasi super besar bernama The Ascent Group yang pada akhirnya harus bangkrut secara misterius. Karena penguasa besar bangkrut, maka semua korporasi lain berusaha buat saling berebut kekuasaan. Terjadilah sebuah perang dan tugas kalian adalah menghentikan konflik tersebut, sambil mencari tahu kenapa The Ascent Group mendadak runtuh. Dari segi gameplay bisa dikatakan seru banget sih, soalnya nggak cuma baku tembak aja, kalian juga bisa menikmati elemen RPG dengan upgrade senjata atau looting senjata yang ngedrop di field. Eksplorasinya nyenengin banget, karena nggak cuma indah, kalian bakal dibawa ke dunianya yang terus bikin penasaran. Jadi kalian yang hobi eksplorasi bisa banget buat jalan-jalan dan menemukan banyak hal yang menarik. Oh ya, kalian bisa mainin game ini sendirian atau co-op bareng teman kalian sampai 4 orang player. Chaos banget pokoknya kalau main 4 orang. And switch up your weapons. Remember that the Ascent Group loves you. Until they don't. Dan yang terakhir adalah Divinity Original Sin 2. Ini adalah game orisinal buatan Larian Studios, developer dari Baldur's Gate 3. Meskipun berangka 2, kalian nggak masalah mainin game ini langsung. Soalnya ceritanya ratusan tahun setelah seri pertamanya. Ceritanya cukup dalam ya, soalnya dibentuk setelah kekacauan yang disebabkan kelompok magister yang menangkap semua pengguna kekuatan Source bernama Sorcerer. Kalian adalah salah satu dari Sorcerer tersebut, dan ditugaskan untuk menghentikan para magister. Sama seperti Baldur's Gate 3, game ini punya detail kecil yang sangat amat banyak. Gak cuma dari semua NPC yang punya pengisi suara, namun juga kebebasan dan interaksi mereka jika kalian memiliki kekuatan atau malah menghajar mereka. Misalnya, kalau kalian punya kekuatan bisa ngobrol sama binatang, maka binatang yang kalian ajak bicara bakal ngobrol. Sensasi roleplay di game ini juga berasa banget. Salah satu contohnya adalah ketika kalian bikin karakter dari ras undead, maka kalian bakal ditakuti kalau pergi ke kota tanpa pakai helm. Tapi undead bakal kebal diracun, soalnya badannya tulang semua, nggak bisa diracun. Kelihatan kan bagaimana detailnya RPG yang satu ini. Kalau kalian pernah main Baldur's Gate 3, maka ini sedikit lebih kurang detail. Tapi buat game yang awalnya dibikin lewat Kickstarter ini, game ini adalah salah satu game RPG terbaik yang pernah dibuat. Pada akhirnya game ini jadi pintu gerbang developernya buat bikin Baldur's Gate 3.
So itulah guys 15 game indie terbaik yang wajib dicicipi. Dari daftar di atas banyak juga loh yang dirilis tahun ini. Sebenarnya masih ada lagi sih, tapi gimana? Gas part 2? Silahkan komen. Oh ya, saya ada giveaway nih dari game yang ada di list. Judulnya The Ascent, tapi ini edisi standar aja sih, jadi nggak ada ekspansinya. Syaratnya udah saya kasih di postingan community yang udah saya cantumin di deskripsi. Good luck ya. Kalau kalian demen konten kayak gini, boleh dong bantuin dukung lewat subscribe, like, dan share, atau dikasih donasi juga nggak nolak loh. Terima kasih juga buat para donatur, full respect buat kalian. So gitu aja video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.